Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian Logos di kanal YouTube HKBP Limo. Sebelum mendengarkan renungan di pagi hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan atas segala penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan atas segala napas kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami. Sebelum memulai aktivitas kami, kegiatan kami di hari ini, kami mau bersekutu, kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Siapkan hati dan pikiran kami Tuhan, supaya kami memahami, mengerti, dan layak melakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, renungan firman Tuhan pada hari ini, hari Senin tanggal 16 Juni tahun 2025, diambil dari kitab Amsal 3 ayat 25 hingga 26. Demikian firman Tuhan. Janganlah takut kepada kekejutan yang tiba-tiba, atau kepada kebinasaan orang fasik bila itu datang. Karena Tuhanlah yang akan menjadi sandaranmu, dan akan menghindarkan kakimu dari jerat. Demikian firman Tuhan. Sandaran kursi pada bagian belakang memang terasa nyaman apabila kita gunakan dengan baik. Dengan sandaran pada kursi itu, maka dapat mencegah rasa sakit dan tegang pada bagian punggung serta bagian leher. Dalam keadaan pundak yang begitu letih, bantal bisa menjadi pilihan yang tepat dan nyaman untuk bersandar. Umumnya setiap orang memang butuh tempat untuk bersandar. Keterbatasan dalam diri manusia inilah yang menuntut kita untuk mencari tempat bersandar sebagai penopang kehidupan kita. Alih-alih salah satu mencari tempat bersandar bukan semakin nyaman, tetapi semakin terasa sakit. Dunia yang kita hadapi hari-hari ini adalah dunia yang penuh dengan kejutan dan penuh dengan misteri. Banyak hal yang tak terbayangkan sebelumnya bisa terjadi membuat kita merasa terkaget-kaget. Sebutlah misalnya soal kekejaman sekelompok orang yang ada di Suriah dan di Irak. Isu yang ada di dalam negeri kita mendapatkan sekelompok orang menyelundupkan beberapa ton narkoba. Seorang ayah tega-teganya memperkosa anak sendiri. Dan seorang anak tega-teganya menyakiti bahkan membunuh orang tuanya sendiri. Dan baru-baru ini seorang ayah tega-teganya membunuh istri sendiri demi selingkuhannya. Sungguh merupakan zaman yang sangat edan. Zaman yang dipenuhi dengan hari-hari yang kejahatan. Salomo menyebutkan sebagai kebinasan orang fasik atau perbuatan orang berdosa yang menyebabkan kematian. Rasanya tidak ada lagi tempat yang aman bagi kita. Kita tidak selalu bisa menghindari, apalagi menghentikan kebinasaan orang fasik. Semua itu memang harus terjadi sebelum sampai kepada kesudahannya, seperti yang dinubuatkan oleh firman Tuhan. Apa yang dapat kita lakukan hari-hari ini hanyalah hidup seturut kehendak Tuhan, dan selebihnya kita serahkan kepada kedaulatan Tuhan. Di dalam kedaulatannya Tuhan memerintah dan mengatur segala sesuatu menurut kehendaknya. Dan salah satu kehendaknya adalah menghindarkan kita dari jerat kebinasaan orang fasik. Oleh sebab itu, apapun yang terjadi di sekitar kita, Allah mau kita terkejut dan tidak terguncang. Jangan karena semua peristiwa yang tersaji di depan mata menjadikan iman kita menjadi lemah, tetapi biarlah iman kita bertambah kuat dan tetaplah bersandar hanya kepada Tuhan. Orang yang bersandar kepada Tuhan adalah
orang yang menghadapi segala sesuatu bersama-sama dengan Tuhan. Tidak mengandalkan kepintaran, tidak mengandalkan kekayaan, pengaruh dan kekuatan sendiri. Orang yang bersandar kepada Tuhan adalah orang yang menyerahkan segala kekhawatiran dan masa depannya kepada Tuhan. Tidak pesimis, tidak dipenuhi kekuatan, dan tidak dapat dibimbangkan oleh apapun yang terjadi. Orang yang bersandar kepada Tuhan adalah orang yang hidup dalam perlindungan Tuhan. Pertanyaan, dapatkah orang bersandar kepada Tuhan diguncangkan? Jelas tidak. Seperti seruan pemazmur, Allah adalah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, maka aku tidak akan goyah. Tuhan tidak pernah menjanjikan pelayaran yang tenang. Namun ingatlah bahwa Tuhan telah menyediakan pelabuhan yang damai. Pelabuhan yang hanya disiapkan bagi mereka yang penuh harapan dan bersandar kepadanya. Oleh sebab itu, marilah kita terus berkomitmen untuk menjadikan Kristus sebagai satu-satunya tempat bersandar dan tidak pernah gagal dalam mengecewakan kita. Bersandar pada manusia mungkin bisa saja mengecewakan, namun hanya Kristuslah sandaran yang kuat dan kokoh bagi jiwa kita. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih atas renungan firman-Mu di pagi hari ini. Engkau telah menjadikan waktu buat kami untuk bersekutu melalui renungan singkat ini. Ajari kami Tuhan untuk melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Firman-Mu semakin bertumbuh di dalam hati kami. Berkati kami semua jemaat-Mu. Apapun yang kami kerjakan berhasil, dan apapun yang kami cita-citakan tercapai, dan apa yang kami lakukan hanya kemuliaan bagi nama-Mu. Di dalam Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.